Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini dalam channel Ibu Rizky, Ibu akan membahas materi mengenai puisi. Baiklah, silakan kalian perhatikan slide berikut ini. Slide ini menampilkan pengertian dari puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi, kalian dapat menyampaikan rasa kerinduan kepada seseorang, kegelisahan atau rasa kagum yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah melalui puisi. Terkadang ada orang yang menjadikan puisi sebagai sarana untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka atau yang ada dalam hati mereka. Jadi ketika kalian susah mengungkapkan sesuatu kepada orang, bisa kalian menggunakan sarana puisi supaya kalian lebih mudah menyampaikan apapun kepada orang tersebut. Kemudian slide berikut ini menampilkan ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini sebenarnya dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ada ciri-ciri puisi secara umum, ciri-ciri puisi lama, dan ciri-ciri puisi baru. Dalam pembelajaran kita kali ini memfokuskan pada ciri-ciri puisi baru, yang diantaranya ciri-ciri puisi baru yaitu nama penulis puisi tercantum. Kedua, tidak terikat dengan rima, irama, dan baris. Ketiga, gaya bahasa dalam puisi baru dan dinamis, sehingga akan berubah-ubah. Keempat, puisi baru cenderung memiliki sifat simetris. Puisi ini akan memiliki bentuk yang rapi. Ciri berikutnya, puisi lebih menggunakan pola pantun atau sajak syair. Ciri yang keenam, puisi baru umumnya berbentuk 4 seuntai. Kemudian ciri yang ketujuh, memiliki atau terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Dan yang terakhir, puisi baru umumnya mengisahkan mengenai peristiwa kehidupan. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan. Slide ini membahas mengenai tujuan puisi. Ada 4 tujuan dibuatnya suatu puisi. Yang pertama adalah ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Ketiga, pemberian makna simbolik. Dan yang keempat, estetik dan keindahan. Mari kita bahas satu persatu dari keempat tujuan puisi. Tujuan yang pertama, ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Terkadang puisi ini digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Jadi kalau misalnya kalian susah berkata-kata secara langsung kepada seseorang untuk mengungkapkan perasaan, bisa kalian menggunakan sarana puisi untuk menyampaikan isi perasaan kalian, begitu. Kemudian untuk yang tujuan yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Maksudnya adalah beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Dalam hal ini, puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan, cinta, kehidupan manusia, dan topik filosofis lainnya. Yang ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambaran-gambaran simbolik ya. Contoh gambaran simbolik itu misalnya ombak lautan, memiliki makna yang lebih dalam itu seperti ujian. Kemudian contoh kata matahari terbenam memberikan makna
kedinginan, kesepian, atau kehilangan. Dan contoh lain dari puisi yang mengandung simbolik itu, misalnya langit mendung, berarti memberikan gambaran lagi sedih. Kemudian kalbu, memberikan makna ingatan atau perasaan yang mendalam. Nah, seperti itu maksud dari makna simbolik dalam puisi. Dan yang keempat adalah estetika dan keindahan. Nah, puisi ini seringkali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini adalah untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat. Jadi, kalian jangan beranggapan kalau membuat puisi itu ya asal membuat puisi begitu saja. Tetapi ingat, puisi juga itu memperhatikan estetika atau keindahan dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural lainnya. Oke? Pada slide ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin Ibu ketahui dari dalam diri kalian dalam memahami puisi. Silakan kalian kerjakan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama jawaban yang telah kalian buat dari pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Baiklah anak-anakku, itulah tadi pembahasan singkat mengenai materi puisi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi materi puisi. Sekian untuk hari ini. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.